Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhadifa Zahro dari kelas 11 TKJ 2. Di sini saya akan membuat video perbaikan nilai untuk mapel ASJ yang diajarkan oleh Bu Astri. Di sini saya akan menjelaskan tentang DNS. DNS sendiri adalah pangkalan dari domain dan sistem. Sebuah sistem yang bertugas menyimpan semua informasi data domain dalam jaringan. Dengan adanya DNS, domain atau hostname yang ada akan ditranslate dan diterjemahkan dalam alamat IP sehingga dapat diakses. Fungsinya, fungsi DNS adalah bertugas menyimpan semua informasi data domain dalam jaringan. Dengan adanya DNS, domain atau hostname yang ada akan ditranslate dan diterjemahkan dalam alamat IP sehingga dapat diakses. Oke, jadi saya akan memberikan sintak-sintaknya, akan menjelaskan sintak-sintaknya itu. Di sini menggunakan Debian 10. Yang pertama, jalankan mesin virtual dengan membuka aplikasi VirtualBox. Lalu setting Debian jaringan, lalu klik OK. Kita ke setting, lalu ke jaringan adapternya, pilih host only, lalu modenya kita izinkan semua. Kemudian masukkan disk Debian 10 lalu start. Kita login dengan root password lalu passwordnya root juga lalu enter. Atur IP addressnya dengan perintah nano/etc/network/interface, klik enter. Setelah itu allow-nya diganti auto DHCP diganti static lalu enter, tab kita buat addressnya 10.10.10.1. Lalu enter, kita buat networknya 255.255.255.0. Lalu kita simpan dengan ctrl+x_y lalu kita enter. Masukkan perintah /etc/init/networking restart lalu enter. Lalu masukkan perintah apt install bin 9 dan DNS details lalu kita enter. Masukkan lagi perintahnya apt cd-rom add lalu kita enter. Lalu masukkan DVD 2 lalu enter. Masukkan perintah apt cd-rom add lalu enter. Masukkan perintah apt install bin 9 DNS details lalu enter, ketik Y lalu enter. Masukkan DVD 1 lalu kita enter lagi. Masukkan lagi DVD 2 lalu kita enter. Lalu gunakan perintah cd/etc/bin lalu kita enter. Lakukan perintah li lalu enter. Nah, lalu kita masukkan lagi DB lokalnya dengan perintah DB lokal yang tergantung laptop dengan perintah cpdb lokal db nama kita. Nah, jadi yang perintah db lokal itu tergantung laptop kita ya, cp-nya. Nah, lalu enter, kita ketik cp127db 10.10, kita enter, lalu kita lakukan perintah nano db nama kita lalu enter. Nah, selanjutnya semua localhost diganti sesuai nama kita, lalu kita buatnya 127.0.0.1 diganti itu menjadi 10.10.10.1. Di bawahnya add diganti menjadi www lalu isi IP kita sesuai yang kita buat, lalu kita simpan dengan ctrl+x_y dan kita enter. Lakukan perintah nano db .10 lalu enter, lalu lakukan yang sama seperti sebelumnya, yang bedanya 1.0.0 diganti menjadi 1 saja, lalu ctrl+x_y dan enter. Nah, selanjutnya lakukan perintah nano name .conf lalu .default lalu zone lalu kita enter. Nah, selanjutnya kita tambahkan zone nama .net. Ya, jadi nama saya nur.net. Lalu kita enter, type masternya enter, ya, lalu kita etc/bin /db nama kita lalu spasi lalu enter, lalu kita enter lagi. Buat lagi zone dengan perintah zone spasi 10.10.10 in at dr arpa, lalu kita enter, type masternya lalu enter file /etc bin /db 10 spasi lalu enter. Lalu simpan dengan ctrl+y dan ctrl+y dan enter. Lalu lakukan perintah nano/etc/resolve.conf lalu enter. Nama server kita ubah sesuai IP DNS kita 10.10.10.1 lalu enter, lalu search nama net ctrl+y dan enter. Lalu lakukan perintah /etc/init d/bin9 restart lalu enter. Lakukan lagi perintah /etc/init d/bin9 1 selalu kita enter. Lalu lakukan perintah cd enter, masukkan perintah apt install apj2 enter, lalu lanjutkan dengan ketik Y, kita enter, lalu masukkan dvd1 lalu kita enter.
lakukan perintah cd /etc apc2 /sites available /enter. Nah, selanjutnya lakukan perintah id selalu enter. Lalu lakukan perintah cp00 default .conf nama .conf lalu kita enter lagi. Lalu kita lakukan perintah ls lalu enter. Lakukan perintah nano nama .conf lalu enter. Kemudian ganti webmaster localhost dengan email kita lalu ctrl lxy dan enter. Di sini perhatikan ya emailnya email kita, jangan kalau ngawur gitu karena ini berpengaruh juga. Oke, lalu lakukan perintah a2 di site 000 default .conf lalu enter. Lakukan perintah lagi a2 end site nama conf lalu kita enter lagi. Lalu lakukan perintah cd /var /www/html lalu kita enter. Lakukan perintah ls lalu kita enter lagi. Lalu lakukan perintah nano index html lalu klik enter, lalu ctrl shift html, lalu tarik ke bawah untuk di blok, lalu kita ctrl x ya. Jadi setelah yang perintahnya tadi kita blok lalu ke bawah ya, jadi kita blok lalu kita ctrlk. ctrlk ini untuk menghapus HTML tersebut. Oke, lalu buat HTML misalnya selamat datang di channel saya atau terserah teman-teman, lalu ctrl xy dan enter. Lalu lakukan perintah /etc/init.d/apc2 restart lalu kita lagi. Lalu lakukan perintah clear lalu klik enter, lalu kita lakukan perintah cd lalu kita enter lagi. Lalu kita ketik menggunakan perintah nslogbook 10.10.10.1 lalu enter. Selanjutnya kita ketik lagi nslogbook nama kita .net lalu enter. Lalu buka network change adapter di laptop kita, pencet virtual box lalu properties, lalu pencet internet protokol kita, ubah IP addressnya menjadi 10.10.10.2. Subnetnya tetap default, gateway-nya kita ubah menjadi 10.10.10.1. Lalu preferred DNS servernya kita buat menjadi 10.10.10.10.1 lalu klik OK. Nah, sudah seperti itu, lalu buka command prompt atau cmd, kita ketik ping 10.10.10.1 lalu enter. Setelah itu setelah itu masih di CMD kita ketik nslog tulisannya begini nslogkup ya, nslogkup saya bilangnya. Oke, 10.10.10.1 lalu enter. Jika sudah ada nama dan IP kita lanjutkan masih di CMD, kita ketik nama .net lalu kita enter. Jika sudah kita buka prompt ketik 10.10.10.1 nah lalu enter. Jika sudah muncul file web yang kita buat itu tandanya berhasil ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita cari di Chrome dengan ketik nama .net kita yang kita buat tadi, lalu enter dan hasilnya akan sama. Lalu kita cari lagi dengan www.name yang nama kita ya, net, lalu enter dan hasilnya akan sama. Nah, itu tadi sintak-sintak yang saya gunakan untuk membuat konfigurasi DNS di Debian 10. Nah, yang bisa saya sarankan ke teman-teman adalah perhatikan setiap sintak yang teman-teman kerjakan karena satu huruf atau satu sintak yang salah saja itu sangat berpengaruh, apalagi di email tadi yang sudah saya singgung sebelumnya. Jadi di email itu harus email kita ya, nggak boleh email karena itu bakal berpengaruh juga. Lalu di apanya untuk kita masuk ke webnya itu kayak nama kita netnya itu harus benar. Kayak misalnya saya tadi harusnya pakai hifah tapi saya kurang tulis i-nya saja, itu berpengaruh banget ya. Jadi kesabaran dan ketelitian kita tuh sangat dibutuhkan banget di sini. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf jika ada sintak-sintak yang teman-teman kurang mengerti, boleh ditanyakan. Jadi saya dari saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.